Halo, Assalamualaikum. Selamat malam. Videonya upload malam hari. Selamat pagi, siang, dan malam juga buat teman-teman yang nonton siaran ulangnya ya. Banyak sekali yang masuk ke Mas Roni terkait tentang yang lagi viral sekarang. Bro Ferry Irwandi yang menantang dunia perdukunan untuk menyantet dia. Dari kacamata saya, melihat hal-hal seperti ini, bagaimana responnya? Dan saya lebih berpihak kemana? Begini. Kalau to the point-nya saya berpihak kemana? Jelas ke Ferry lah. Bro Ferry itu apa ya? Sebenarnya membantu kita untuk memberantas kebodohan cara berpikir. Jadi bravo buat Ferry Irwandi. Saya senang dengan penjelasannya. Tapi saya punya penjelasan sendiri terkait tentang dunia perdukunan ya. Nah, kenapa Ferry Irwandi menantang dunia perdukunan? Hanya ada dua perspektif sebenarnya. Hanya ada dua cara pandang. Yang pertama, boleh jadi Bro Ferry itu tidak punya data tentang mistis, atau punya data tentang mistis, dianya nggak percaya. Tapi sebenarnya di konten dia, setelah saya tonton, dia sudah menjelaskan bahwa masa kecilnya dia pernah melihat sebuah penampakan anak kecil dan badannya sempat nge-freeze dan lain sebagainya. Nah, setelah itu dia bicara ke ayahnya, ke papanya. Bagaimana respon papanya? Nggak ada itu hantu. Barulah di situ menjelaskan ya. Artinya, hantu itu ada nggak sih? Jin ada, hantu nggak ada. Kalau jin ada, karena dibahasakan dalam Quran ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada Allah. Itu, jadi jin itu ada, tetapi keberadaan mereka di antara kita, di sekitar kita, itu hasil dari bentukan pikiran kita. Artinya pikiran kita yang mengundang. Nah, terkait tentang santet bagaimana nih? Ini Indonesia. Gini, santet ada apa enggak? Kalau sekarang bohong semuanya, nggak ada itu santet. Kalau sekarang loh ya. Kalau zaman dulu karena memang kuat banget, pikiran manusia itu mampu menghadirkan sesuatu yang tadinya kata kita tidak mungkin. Nah, sekarang kalau melihat kasus ada orang-orang yang kena santet itu bagaimana? Ya sudah bisa dipastikan bahwa orang yang kena santet itu juga memiliki data atau sebuah belief, sebuah kepercayaan tentang santet tersebut. Satu percaya, satu percaya. Dukunya udah pasti percaya, orang yang kena santet juga percaya. Akhirnya apa? Dua keyakinan bertemu, dua keyakinan yang bersama. Akhirnya terjadilah itu. Nah, bisakah menyerang Bro Ferry? Nggak bakalan bisa. Karena apa? Data yang ada di pikiran bawah sadarnya Bro Ferry mungkin ya, sudah nggak lagi percaya hal-hal seperti itu. Dan kalau memang semudah itu yang namanya santet itu bisa terjadi, habis nih orang di Indonesia. Karena si satunya benci, tinggal santet aja, beres, mati. Nanti yang kena santet itu saudaranya nggak terima, santet lagi yang nyantet tadi. Ya kan? Mati semuanya. Kalau memang semudah itu, nyatanya kan nggak semudah itu. Artinya santet itu hanya akan masuk kepada mereka yang percaya. Saya ada sedikit cerita. Dulu kita juga pernah bermain hal-hal seperti itu dalam konteks seperti sulap mungkin gitu. Karena saya juga memulai semuanya karir saya dari hipnosis. Tapi orang hipnosis itu kan pasti belajar tentang sulap ya. Nah, lanjut ceritanya. Ini menarik. Ada satu alat, ada minyak ya. Minyaknya itu murah banget sebenarnya. Dan itu hanya di dunia pesulap yang tahu. Minyak itu kalau saya nyebutnya adalah lanang wedok, laki-laki dan perempuan. Dan itu dua minyak ya. Ketika dua minyak itu dipertemukan, yang keluar adalah asap. Nah, saya dulu pernah bertemu seseorang, saya nggak usah sebut namanya. Seseorang untuk membuat dia percaya akan cara-cara yang saya lakukan. Kebetulan beliaunya, ini teman saya ini, dia pakai cincin. Pikiran saya seketika, nah ini saya jadikan alat nih. Ibaratnya saya jadikan sarana untuk shock induksi ke dianya. Kemudian saya minta cincinnya. Kan tadi saya katakan bahwa minyak itu, laki-laki dan perempuan itu ketika diketemukan digosok, keluarnya jadi asap. Nah, saya ambillah itu. Saya nggak sentuh cincinnya, saya gosokin tepat dekat di cincinnya. Tiba-tiba keluar asap, dan asap itu bukan dari cincin, dari tangan saya sebenarnya. Tapi apa yang terjadi? Bahwa teman saya itu akhirnya beranggapan bahwa cincinnya ada sesuatu di dalamnya. Tahu nggak kerusakan yang saya buat setelah itu? Kerusakan mindset satu, pola pandang satu, terus dia menganggap orang yang pernah, karena itu cincin dikasih, orang yang pernah ngasih itu sudah masukkan sesuatu ke dalam cincinnya. Kan saya membuat kerusakan itu. Ada lagi cara-cara kita menggerakkan benda seperti yang dilakukan oleh Om Deddy Corbuzier. Dia menggerakkan kacamatanya Mas Ferry. Itu ada tekniknya. Untuk kami tahu ada sesuatu yang dia masukkan di situ tapi nyaris tidak kelihatan oleh mata. Nah, artinya karena itu benangnya warnanya sama seperti kulit. Artinya begini, rahasia-rahasia dunia perdukunan itu sebenarnya sudah diketahui oleh kami pecinta dunia sulap, dunia hipnosis. Kami tahu semuanya. Apalagi di dunia hipnosis itu dijelaskan tentang bawah sadar, sehingga semua hal mistis yang dulunya menjadi polemik pertanyaan banyak orang itu terbongkar sebenarnya.
Makanya kita mendengarkan hal-hal seperti itu jadi bawahnya pengen ketawa aja gitu loh. Dengan tidak bermaksud untuk jahat pada si A, si B, dan si C. Mungkin teman-teman tahu ya, tragedi, bukan tragedi ya. Artinya sempat viral Marcel pesulap merah dengan dianya lah pokoknya ya. Itu keren gitu loh. Artinya apa? Ya kalau dulu mungkin ya itu terjadi, tapi kalau sekarang itu sangat banyak sekali alat untuk dijadikan media oleh orang-orang yang kita sebut dengan predikat dukun. Ini dimanfaatkan gitu. Artinya saya mau ikut andil untuk mencerdaskan pikiran banyak orang. Tidak semudah itu santet itu ada. Kalaupun santet itu ada, itu artinya si tukang santetnya dengan Anda yang disantet itu sama-sama memiliki data di masa lalu terkait tentang seremnya santet. Jadi balik lagi ke orangnya. Makanya perlu kita menanamkan bahwa pikiran kita dikit juga harus sehat pada hal-hal tersebut. Pertanyaannya sekarang mungkin dunia mistis itu ada apa enggak? Ada kalau dibentuk oleh pikiran. Makanya semuanya itu terbangun karena sebuah belief system, sebuah kepercayaan. Kepercayaan di hati. Kita nyebutnya pikiran bawah sadar. Kalau Anda nggak percaya pada satu hal tersebut tidak akan pernah bisa merubah Anda. Sama kayak begini, saya ngomong begini, Anda yang punya mindset santet, Anda nggak percaya omongan saya, itu juga kata-kata saya juga nggak akan masuk, dan itu akan terjadi tetap santet itu ke dalam pikiran Anda karena itu beliefnya Anda, itu keyakinan Anda. Jadi perlu nih sekali-sekali kita bicara tentang hal ini karena ini ada kaitannya dengan ilmu bawah sadar. Jadi saya mau ikut andil menyampaikan keilmuan ini, menyampaikan atau mengomentari yang terjadi pada Bro Ferry. Saya rasa Bro Ferry itu nggak gila juga, bro. Nggak gila juga dia tiba-tiba menantang orang dengan akan memberikan alpatnya, kemudian dengan duit sekian banyaknya, kalau dia tidak tahu rahasianya. Nggak bakalan bisa Bro Ferry tahu bagaimana caranya menempatkan pikirannya. Dan dia pun orang-orang yang paham akan dunia pikiran bawah sadar. Coba perhatikan kontennya. Kontennya keren-keren banget. Ya, jadi itu saja yang bisa saya respon. Bravo lah buat Bro Ferry. Anda sudah berhasil mencerdaskan banyak orang terkait tentang santet ini. Untuk para dukun yang sebenarnya Anda bukan dukun, tapi sok-sokan jadi dukun, buruan tobat. Ya, makasih. Assalamualaikum.